Haleluya. Haleluya. Melalui Bapak Gembala, pada tahun ini kita gereja di GPD Ungaran ini memiliki tema Making History. Oleh sebab itu, apapun yang akan terjadi kita harus tetap bertekun. Apapun yang akan kita hadapi, mari kita terus maju di dalam Tuhan. Katakan amin. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab atau surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3 tentang bertekun. Dari ketiga ayat ini kita menemukan masing-masing ada satu kata yang terus diulang, yaitu kata tekun. Di dalam ayat yang pertama, dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kemudian di ayat yang kedua juga dikatakan tekun memikul salib ganti sukacita. Kemudian di ayat yang ketiga, tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Bertekun memiliki arti berkeras hati dan sungguh-sungguh. Bukan keras hati itu artinya dablek ya bisalah ya. Dalam arti tidak mudah menyerah. Itu maksudnya bertekun itu. Ketika kita sudah menentukan target kita, ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Kemudian kita mulai percaya dan melangkah untuk memulainya, mengimaninya. Dan kemudian kita akan menghadapi tantangan. Kita akan menghadapi keadaan yang sepertinya melawan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, oleh karena itu perlu tekun, perlu berkeras hati, perlu bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Tidak mudah menyerah, tidak gampang putus asa. Nah, inilah arti bertekun itu. Yang pertama, di ayat yang pertama tadi, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita mempunyai banyak saksi. Kita diwajibkan untuk mengikuti perlombaan. Oleh sebab itu, saya memberikan subjudul di sini adalah bertekun bersama. Kita perlu menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam berjuang untuk memuliakan Tuhan. Saudara, ada banyak yang rindu untuk making history bagi kemuliaan Tuhan. Tidak hanya saudara. Oleh sebab itu bertekunlah bersama-sama. Ada istilah together we are stronger gitu ya. Kalau bersama-sama kita menjadi lebih kuat. Yang kedua, jalin relasi, membangun sinergi, menggalang kekuatan bersama. Jangan biarkan ada yang tertinggal. Kalau ada yang mulai lemah, beri semangat. Kemudian membangun kehidupan yang saling memberkati. Jangan biarkan kita melayani Tuhan untuk diri kita sendiri. Supaya saya berprestasi, supaya saya unggul, supaya saya dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi mari kita membangun kehidupan yang saling memberkati. Ajak keluarga kita, ajak istri kita, ajak suami kita, anak kita untuk bersama-sama terbangun di dalam Tuhan. Amin. Sebab dikatakan ini adalah pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Tidak ada yang tidak boleh absen. Tapi setiap kita percaya kepada Tuhan, maka kita diwajibkan untuk berlomba dalam perlombaan iman itu. Oleh sebab itu, mari bertekun bersama-sama. Haleluya. Bagian yang kedua, di ayat yang kedua dikatakan, Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kristus inspirasi dalam ketekunan. Mata yang tertuju kepada Yesus. Kristus menjadi inspirasi ketekunan kita. Mari arahkan pandangan tertuju pada Yesus. Miliki pandangan yang tertuju kepada Kristus. Jangan terlalu perhatikan perkataan-perkataan yang tidak membangun, yang melemahkan. Entah itu dari pakar kesehatan, entah itu dari pakar ekonomi yang memperkirakan tahun ini akan seperti apa,
memperkirakan bagaimana pandemi ini akan berjalan dan lain sebagainya. Pandanglah kepada Yesus. Sebab Kristus adalah inspirasi ketekunan. Kalau kita bisa terus tertuju kepada Yesus pandangan kita, maka kita akan dimampukan untuk bertekun di dalam Tuhan. Kita tidak akan dilemahkan. Karena kita tahu bahwa kalau kita mulai melihat sana sini, ya, melihat orang lain, melihat kelemahan orang lain dan lain sebagainya, kemudian bisa menyerang kita, kemudian kita juga ikut lemah. Tetapi kalau mata kita tertuju kepada Yesus, ya, Dia memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Kemudian mengikuti jejak langkahnya. Ya. Apa yang Tuhan kerjakan, mari kita lakukan. Apa yang Kristus teladani dalam hidup ini, mari kita kerjakan. Kalau Tuhan Yesus meneladani tentang kasih, mari kita hidup dalam kasih. Kalau Tuhan Yesus meneladani tentang pengorbanan, biarlah kita hidup dalam pengorbanan. Kalau Tuhan Yesus meneladani tentang kesetiaan, kelemah lembutan, mari kita hidupi. Sebab mengikuti jejak langkahnya, Kristus itu akan membuat kita terus tekun di dalam Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, memandang kepada upah. Dalam Ibrani pasal 11, kalau kita melihat satu lembar, kalau di Alkitab saya sebelumnya, Ibrani 11 ayat 24-26, memandang kepada upah. Kalau kita tertuju kepada Kristus, kita akan sanggup untuk menolak tawaran-tawaran dunia ini. Seperti Musa, dia memilih untuk menjadi anak budak, ya, daripada menjadi anak putri Firaun yang tinggal terus di istana. Karena pandangannya tertuju kepada upah, dikatakan. Apakah kita bisa memandang bagaimana upah ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan? Ada orang-orang yang tidak mengerti apa upahnya ketika melayani Tuhan, sehingga putus imannya di tengah jalan, kalah terbeli dengan emas Abdul Rahman, ya, atau dengan Mbak Faitonah, ya, terbeli imannya. Kenapa? Karena tidak tertuju kepada upah, tidak mengerti apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan. Tapi kalau kita memandang kepada upah, seperti Musa, kita diberi kesanggupan untuk menolak apa yang sepertinya menggiurkan, ditawarkan oleh dunia ini. Sebab tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Katakan amin. Ya. Yang ketiga, bertekun memikul salib. Ya. Di dalam kembali Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga, dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Bertekun memikul salib, ya. Memiliki kesadaran untuk hidup bagi Kristus. Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, dikatakan. Hidup adalah Kristus. Di dalam Galatia pasal 2 ayat yang 20, Rasul Paulus berkata bahwa hidup yang aku hidupi sekarang adalah hidup oleh karena anak Allah yang telah mengasihi aku. Dia menyadari bahwa aku ini bukan hidup untuk diriku sendiri, bahwa aku ini tidak hidup untuk kesuksesanku, untuk kenyamananku, tetapi aku ini hidup bagi Kristus. Maka kita akan bertekun ketika kita harus memikul salib, kita dimampukan. Sebab kita hidup bagi Kristus. Kita tidak menolak salib. Kita tidak menolak untuk menanggung beban yang berat, ya. Dan berkata, kenapa aku harus menanggung yang bukan tanggung jawabku, ya. Tetapi kita akan berkata, kalau untuk Kristus aku mau melakukannya. Sebab aku hidup bagi Kristus. Haleluya. Dalam memikul salib itu ada kekuatan. Katakan amin, ya. Kalau dinegatifkan, kalau kita tidak memikul salib, kita tidak ada kekuatan. Gitu ya kira-kira, ya. Tapi kalau Tuhan berikan kesempatan kita
dan memang bukan kesempatan, ada salib yang harus kita pikul dan kita mau memikulnya, di situ ada kekuatan. Haleluya. Di situ ada apa itu? Ability ya, kemampuan ya, untuk menanggung. Jadi bertekun memikul salib adalah kebahagiaan ya, sukacita ya. Kita tidak akan pernah benar-benar kuat di dalam Tuhan, karena kuasa Tuhan tidak menjadi sempurna dalam hidup kita kalau kita tidak memikul salib ya. Kalau kita tidak mau menderita bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau kita mau memikul salib dan kita dapat bertekun memikul salib, karena kekuatan dari Tuhan itu menjadi sempurna. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita, teruslah bertekun. Apapun yang akan kita hadapi, bertekun di dalam Tuhan. Amin. Ya, jangan ada satupun yang mundur. Ya. Bertekunlah bersama-sama. Ya. Bukan hanya kita sendiri kok. Ya. Kita semua ini berjuang untuk memuliakan Tuhan. Ya. Mari kita hidup untuk saling memberkati. Ya. Kalau ada yang lemah dan kita tahu, mari kita ingatkan untuk kembali kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Jangan biarkan ya, ada satupun yang dilemahkan. Kemudian pandanglah kepada Kristus yang menjadi inspirasi ketekunan kita, yang tekun memikul salib sampai mati di Golgota untuk menanggung dosa-dosa kita, yang pada pagi hari ini akan kita bersama-sama ingat dan peringati kembali. Sebab Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.